Pada siang yang cerah di Desa Losari, ribuan orang memadati Pondok Pesantren Al-Munawwarah dalam pengajian akbar, memperingati haul sang pendiri. Di tengah keramaian, seorang kakek tua berpakaian lusuh muncul dari arah kebun belakang, mengenakan kemeja putih, kusam, dan surban merah putih yang mulai pudar warnanya. Ia melangkah pelan tanpa disambut. Penampilannya yang sederhana memicu bisik-bisik sinis, hingga fitnah pun meledak saat seorang jamaah kehilangan dompet. Dalam hitungan menit, kakek itu diperlakukan kasar, dicaci, bahkan dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Saat darah mengalir di pelipisnya dan kerumunan bersiap menyeretnya keluar, seorang polisi datang untuk mengamankan situasi. Tapi saat polisi itu melihat wajah sang kakek, dia langsung terkejut. Kenapa polisi itu terkejut? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit siang itu begitu cerah di atas Desa Losari, sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan Jawa Tengah. Suara kicauan burung masih terdengar riuh, seolah merayakan kedatangan ribuan orang yang memenuhi halaman Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Hari itu, pesantren tengah menggelar acara pengajian akbar dalam rangka memperingati haul ke-50 HKH, pendiri pesantren yang sangat dihormati di wilayah tersebut. Jalan-jalan desa dipenuhi warna-warni bendera, dan tenda-tenda putih berjajar rapi. Speaker besar mengumandangkan lantunan salawat yang bergema, sementara aroma dupa dan masakan tradisional menggoda indera penciuman para hadirin. Santri-santri dengan sarung dan sorban rapi duduk bersila, ibu-ibu berkerudung tertata rapi, dan para kiai dari berbagai pesantren datang dengan jubah panjang mereka. Namun, di tengah keramaian yang khidmat, seorang kakek tua muncul dari arah kebun belakang, mengenakan kemeja putih lusuh yang telah pudar dan sorban merah putih yang mulai kusam. Ia melangkah pelan dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya penuh keriput, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya meneduhkan hati. Beberapa orang menoleh dan berbisik, "Siapa itu? Kok nggak pernah lihat di sini?" bisik Butini, seorang ibu yang duduk di dekat tenda makan sambil memicingkan mata. "Kayaknya pengemis deh, berani banget masuk acara pesantren begini," gumam Pak Joko, warga setempat yang berdiri tak jauh. "Kalau memang niatnya ibadah, kok bajunya kotor banget? Kayak orang terlantar," ujar Ustaz Halim dengan nada merendahkan. Tak ada satu pun yang mengulurkan tangan atau menyambutnya ramah. Kakek itu hanya terus melangkah ke arah lapangan utama, berniat duduk di bawah pohon rindang dekat jamaah perempuan. Di sana, ia duduk pelan, menatap dengan penuh rasa syukur pada kerumunan yang tengah mendengarkan ceramah kiai. Matanya yang redup tampak penuh kenangan, seolah membawa cerita panjang dari masa lalu yang sulit diucapkan. Tiba-tiba, ketenangan itu pecah ketika seorang ibu muda berteriak panik. "Dompet saya hilang!" jerit Bu Ratna, wajahnya tampak ketakutan. Kepanikan langsung menyebar. Orang-orang yang tadinya kusyuk mendengarkan ceramah mulai sibuk mencari-cari dompet yang hilang. Beberapa orang mengelus-elus kantong baju, yang lain berdesakan mencari di sekitar tenda. "Kok bisa hilang ya? Aku baru saja taruh di tas ini," gumam Bu Ratna dengan suara gemetar. Beberapa pemuda berinisiatif membentuk lingkaran dan mencoba menenangkannya. Di tengah kebingungan itu, mata beberapa orang tertuju pada kakek tua yang berpakaian lusuh. Kakek tua itu berjalan mengelilingi area tempat duduk, matanya yang tajam mengamati sudut-sudut kerumunan. Ia berbisik pelan seolah membaca sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. "Jangan-jangan copet," celetuk Pak Joko yang mulai berdiri. "Bagaimana bisa ada pencopet di acara haul begini?" tanya Adi, pemuda panitia yang mulai cemas. "Masya Allah, astagfirullah," gumam Bulina sambil memegang tasnya erat. Lalu, seseorang menunjuk ke arah kakek itu. "Yang lewat tadi cuma satu orang, itu kakek itu," tunjuk Bu Ratna dengan suara tinggi. Semua mata tertuju pada sosok renta itu. Beberapa orang bergerak mendekat. "Pak Kiai, boleh kami periksa barangnya?" "Demi keamanan bersama," kata Arif, alumni pesantren.
sambil menggenggam lengan sang kakek. Kakek itu menoleh perlahan, suara lembutnya terdengar lirih. "Ananda, kakek tidak membawa apa-apa. Kakek hanya ingin duduk dan beristirahat," jawabnya. "Justru karena tidak membawa apa-apa itu yang mencurigakan," celetuk Pak Joko. "Kalau niatnya ibadah, kenapa bajunya lusuh dan kotor?" Tambah Butini dengan tajam. Kecurigaan makin menjadi. Suara-suara mulai meninggi, beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Kakek, kalau ngaku sekarang kami bisa maafkan. Tapi kalau bohong," ancam Arif dengan suara hampir berteriak. "Periksa di balik surban dan kemejanya. Siapa tahu disembunyikan," seru Bulina. Kakek itu mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis atau melawan, hanya menatap mereka dengan pandangan teduh, penuh ketenangan. Udara yang tadinya hangat kini terasa berat oleh bisikan dan tatapan curiga. Debu beterbangan di bawah sinar matahari yang mulai merunduk, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Namun, bisikan negatif kian menggema di antara kerumunan. Seorang remaja dengan wajah penuh kemarahan maju dan berteriak. "Lihat, bawa Quran pura-pura, padahal pasti dompetnya sudah disembunyikan," serunya, memancing kemarahan yang menyebar bak api. Beberapa orang tertawa sinis, yang lain menatap dengan kebencian. Seorang pria bertubuh besar mendekat dan mendorong kakek itu hingga jatuh ke tanah berdebu. "Maling tua, keluar dari sini!" teriaknya, diikuti oleh beberapa tangan yang mulai mendorong dan mencengkeram surban sang kakek, membuatnya tersingkap sebagian. Kakek itu terjatuh, darah perlahan mengalir dari pelipisnya yang terluka, bercampur debu. Namun, tidak ada yang peduli. "Hina pondok ini!" teriak seorang ibu. "Ini tempat ulama, bukan tempat maling," seru pria lain sambil menunjuk. Kakek itu berusaha berkata lemah. "Astagfirullah, kalian tidak tahu siapa kakek?" Namun, suaranya tenggelam dalam keributan dan kemarahan. Tangan-tangan kasar terangkat, hendak melukai lebih jauh. Tiba-tiba, suara siren memecah keheningan. Sebuah mobil patroli berhenti di pinggir lapangan. Lampu merah biru berkelip menerangi wajah warga yang membeku. 3 polisi keluar dari mobil. Langkah mereka tegas namun penuh kewaspadaan. Di depan, berdiri AKBP Randy Putra, Kapolsek yang dikenal bijaksana dan adil. Matanya yang tajam menatap kerumunan yang mulai berdesakan. Lalu suaranya bergema tegas memerintahkan, "Minggir, semua minggir, beri jalan." Kerumunan warga perlahan-lahan mundur, membentuk lingkaran yang memberi ruang bagi AKBP Randy untuk melangkah ke tengah lapangan. Suara riuh yang tadinya mengisi udara perlahan mereda, berubah menjadi keheningan yang menegangkan. Di tengah lapangan tergeletak seorang kakek tua dengan kepala miring. Darah segar mengucur deras dari pelipis kanannya. AKBP Randy mendekat dengan langkah cepat. Matanya membelalak, sorotannya penuh haru dan prihatin. "Ya Allah!" gumamnya penuh haru. Ia berlutut, meraih tubuh lemah itu, dan suaranya bergetar. "Gus Kiai Abdullah." Kerumunan yang gaduh tiba-tiba hening. AKBP Randy menunduk hormat, mencium tangan sang kakek. "Ini guru saya, guru kalian semua, pendiri pesantren ini. Pengajian hari ini diadakan untuk mengenang almarhum putra beliau," ucapnya lirih. Seorang pria berbisik kaget. "Jadi itu Gus Kiai Abdullah?" Wanita lain menambah, "Astagfirullah, kita mukulin beliau." Gus Kiai Abdullah mengangkat kepala, matanya penuh luka, tapi suaranya lembut dan sedih. "Beginikah cara kalian menyambut tamu di rumah ilmu? Beginikah wajah umat yang katanya mencintai Rasulullah?" Beberapa orang jatuh bersimpuh, air mata mengalir deras. "Maafkan kami, Gus Kiai. Kami tidak tahu," isak seorang wanita. AKBP Randy berdiri tegak, menatap tajam para pelaku kekerasan. "Saya minta yang memukul ikut saya ke kantor. Ini penganiayaan berat," katanya tegas. Seorang pemuda maju malu-malu, suara serak. "Kami takut ada pencuri di pesantren, Pak. Kami tidak tahu itu Gus Kiai." Randy mengerutkan kening tapi mengangguk pelan. Ketakutan bukan alasan untuk kekerasan. Kalian harus belajar menghargai, apalagi pada guru dan orang tua. Gus Kiai Abdullah memandang lembut. "Salah itu biasa. Yang penting belajar memperbaiki diri," katanya pelan. Air mata mengalir, suasana hening penuh penyesalan.
Pengajian hari itu berubah menjadi pelajaran berharga tentang adab, tabayun, dan bahaya prasangka. Komandan Randy memberi sambutan singkat. Kita harus jaga kedamaian dan saling hormat. Hukum akan ditegakkan, tapi akhlak harus dibenahi, katanya. Malam datang dengan doa dan zikir, menghapus gelap hati yang sempat muncul. Gus Kiai Abdullah mengangkat tangan mengaminkan doa bersama, menebar keteguhan hati tak tergoyahkan. Malam itu, suasana pondok pesantren Al-Munawwarah begitu sunyi, hanya diterangi lampu-lampu temaram yang berpendar lembut di setiap sudut halaman. Udara dingin pegunungan menyusup ke dalam jiwa, menyiramkan rasa haru dan penyesalan yang mendalam. Setelah pengajian akbar usai, para jamaah dan santri berkumpul di ruang utama pesantren, sebuah aula sederhana yang penuh dengan lukisan kaligrafi dan foto-foto para ulama pendahulu. Di sana, AKBP Randy Putra berdiri di depan hadirin dengan wajah serius namun penuh hormat. Ia mulai membuka lembaran sejarah pesantren yang selama ini terlupakan oleh banyak orang. Gus Kiai Abdullah bukanlah siapa-siapa yang asing bagi pesantren ini. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Al-Munawwarah yang kita cintai, ujar Randy dengan suara mantap. Beliau memulai pesantren ini 50 tahun lalu dengan hanya bermodalkan semangat dan keimanan yang tak tergoyahkan. Seketika, kerumunan menjadi terdiam. Mereka yang semula mencurigai dan bahkan melukai kakek tua itu, kini menunduk dalam rasa malu. Di antara mereka, beberapa wajah yang dulu mencaci kini berlinang air mata, menyadari kesalahan besar mereka. Seorang santri muda bernama Hasan memberanikan diri maju. Matanya berkaca-kaca. Pak Gus Kiai, mengapa Bapak kembali ke pesantren dalam keadaan seperti ini? Bukankah Bapak seharusnya sudah tenang di tempat yang lebih baik? Gus Kiai Abdullah mengangkat kepalanya dengan susah payah. Suara parau namun penuh keteguhan keluar dari bibirnya yang mulai gemetar. Anak-anakku, kembalinya aku bukan untuk mencari tempat beristirahat. Aku kembali untuk mengingatkan kalian semua tentang pentingnya tabayun dan tidak cepat menjudge seseorang hanya dari penampilan luar. Kita harus menjaga hati, menjaga persaudaraan, dan lebih dari itu, menjaga akhlak yang diajarkan Rasulullah. Sebuah keheningan yang penuh makna menyelimuti ruangan itu. Ibu-ibu yang sempat menuding dan mencaci kini saling berpandangan penuh penyesalan. Seorang pria tua, Pak Karim, yang sejak awal menjadi pemimpin jamaah pun tak kuasa menahan air matanya. Ia berdiri dan menyuarakan permintaan maaf mewakili seluruh warga. Gus Kiai, kami sungguh-sungguh menyesal. Kami telah tersesat oleh prasangka dan kebodohan kami sendiri. Mohon ampuni kami atas perbuatan kasar kami tadi. Gus Kiai Abdullah tersenyum lembut. Ampunilah kalian semua, karena manusia memang tak luput dari salah dan dosa. Namun yang terpenting adalah kita mau belajar dan memperbaiki diri. Hari-hari berikutnya, Desa Losari mengalami perubahan besar. Kisah penganiayaan Gus Kiai Abdullah menjadi bahan renungan bagi seluruh warga dan santri. Banyak yang datang meminta maaf langsung, bahkan ada yang menangis mengungkapkan rasa bersalah mereka. Gus Kiai Abdullah pun kembali memimpin pengajian, menyampaikan pesan-pesan keikhlasan, kasih sayang, dan saling menghormati. Ia menjadi sosok yang lebih dari sekadar guru, melainkan penjaga moral dan hati nurani masyarakat. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika Gus Kiai Abdullah berdiri di depan ribuan jamaah pada acara haul selanjutnya. Dengan surban merah putihnya yang kini bersih dan rapi, dan suara yang masih kuat meski tubuhnya mulai lemah. Jangan pernah membiarkan prasangka menjadi api yang membakar ukhuwah kita. Kita harus berpegang teguh pada ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran, katanya penuh semangat. Di luar sana, anak-anak desa yang dulu hanya mengenal Gus Kiai sebagai sosok misterius, kini memandangnya sebagai pahlawan sejati. Mereka belajar darinya tentang keberanian membela yang benar, dan tentang pentingnya menjaga kehormatan sesama manusia. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik pegunungan, Gus Kiai Abdullah duduk di bawah pohon besar dekat pesantren. Di sampingnya, AKBP Randy Putra menatapnya dengan penuh rasa hormat. Pak Gus Kiai, saya belajar banyak dari kejadian ini. Bukan hanya soal hukum,
tapi juga soal kemanusiaan dan akhlak, kata Randy dengan tulus. Gus Kiai Abdullah mengangguk pelan. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, Nak. Tapi tugas kita semua adalah terus menjaga hati dan jiwa umat ini agar tetap bersih dari kebencian dan prasangka. Malam semakin larut, namun semangat dan cahaya dari pondok pesantren Al-Munawwarah tak pernah padam. Di sanalah, di desa kecil Losari, lahir kisah baru tentang harapan, pengampunan, dan cinta yang tulus. Warisan Gus Kiai Abdullah yang akan terus hidup selamanya. Cerita tentang Gus Kiai Abdullah yang awalnya dipandang sebelah mata, bahkan dicurigai dan diperlakukan kasar oleh masyarakat desa Losari, menjadi sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran hidup yang mendalam dan kaya makna. Peristiwa yang dialami oleh Gus Kiai Abdullah mengingatkan kita akan betapa mudahnya manusia terjerumus dalam prasangka buruk tanpa berusaha menggali kebenaran terlebih dahulu. Ketidaktahuan dan ketergesaan dalam mengambil keputusan seringkali menjadi pemicu utama keretakan hubungan sosial, bahkan bisa membawa pada tindakan kekerasan yang sangat tidak terpuji. Dalam konteks ini, kisah tersebut menegaskan kembali pentingnya nilai tabayun, yaitu sikap untuk memastikan kebenaran dan tidak gegabah dalam menilai seseorang atau sebuah keadaan. Prasangka buruk dan tuduhan tanpa dasar dapat menghancurkan kehormatan dan martabat seseorang yang belum tentu bersalah, sebagaimana yang dialami oleh Gus Kiai Abdullah. Maka dari itu, tabayun bukan hanya sekadar prinsip agama, melainkan juga landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Selain itu, cerita ini secara kuat mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. Gus Kiai Abdullah hadir dengan pakaian lusuh dan penampilan sederhana, namun di balik itu terdapat jiwa yang mulia, penuh ilmu dan pengabdian tanpa pamrih. Kesederhanaan yang ia tunjukkan justru menjadi cerminan keikhlasan dan keimanan yang sesungguhnya, sebuah pengingat bagi kita agar tidak mudah menilai seseorang dari luarnya saja. Dalam kehidupan sosial, seringkali materi dan penampilan fisik dijadikan ukuran untuk menilai martabat seseorang. Padahal nilai sejati seseorang terletak pada kepribadian, ilmu, dan akhlaknya. Dari sini kita belajar agar selalu menjaga rasa hormat kepada orang tua, guru, dan para ulama, sebab merekalah yang menjadi pilar pendidikan dan pembentukan karakter yang kuat dalam masyarakat. Menghormati mereka bukan sekadar kewajiban sosial, tapi juga amanah keagamaan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Cerita Gus Kiai Abdullah juga memberikan amanah yang sangat penting terkait dengan sikap masyarakat terhadap para pemimpin dan pendidik. Dalam sebuah komunitas, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pengakuan, dan penghormatan terhadap guru adalah hal yang fundamental. Kejadian yang menimpa Gus Kiai Abdullah mengajarkan bahwa ketika kita kehilangan rasa hormat dan empati, maka yang terjadi adalah keretakan ukhuwah dan rusaknya moral masyarakat. Oleh sebab itu, amanah yang perlu dipegang teguh adalah senantiasa menjaga tali persaudaraan, dengan sikap saling menghormati, menempatkan keadilan dan kasih sayang sebagai landasan dalam berinteraksi. Bahkan ketika terjadi salah paham atau konflik, penyelesaian yang diambil haruslah berdasarkan musyawarah dan penuh kesabaran, bukan dengan kekerasan dan prasangka yang membabi buta. Lebih jauh lagi, kisah ini menyiratkan pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik itu pada tataran individu maupun sosial. Tindakan kasar yang dilakukan oleh warga desa terhadap Gus Kiai Abdullah bukan hanya melukai fisik dan harga diri sang kakek tua, tetapi juga melukai jiwa kolektif masyarakat yang harusnya menjadi contoh toleransi dan kasih sayang. Hal ini menjadi cerminan nyata bahwa ketidaktahuan dan emosi negatif dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menghalangi terciptanya kedamaian yang hakiki. Oleh karena itu, kita diajak untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga komunitas luas. Akhlak seperti kesabaran, pengampunan, keikhlasan, dan kasih sayang adalah modal utama untuk menciptakan masyarakat yang kuat, tangguh, dan penuh berkah. Dalam konteks spiritual dan keagamaan, kisah Gus Kiai Abdullah menjadi pengingat bahwa dakwah dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran seringkali dilalui dengan berbagai ujian dan tantangan, termasuk prasangka dan penolakan. Namun,
Keteguhan iman dan keikhlasan hati harus tetap dijaga. Karena itu adalah pondasi utama dalam menuntun umat menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Pesan dari Gus Kyai Abdullah yang menekankan pentingnya menghindari prasangka dan menjaga akhlak menjadi amanah universal yang harus dihidupkan dalam setiap komunitas Muslim dan bahkan dalam kehidupan manusia secara umum. Nilai-nilai seperti cinta kasih, saling menghormati, dan pengampunan bukan hanya ajaran agama, tetapi juga prinsip kemanusiaan yang mampu membangun peradaban yang harmonis dan damai. Terakhir, kisah ini mengajarkan kita semua untuk selalu introspeksi dan belajar dari kesalahan. Ketika masyarakat Desa Losari menyadari kesalahannya, mereka dengan lapang dada memohon ampun dan berusaha memperbaiki diri. Ini adalah sikap mulia yang harus dijadikan teladan oleh setiap orang. Karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran hidup. Dan pengakuan serta perbaikan diri adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Dari sini pula kita diingatkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, namun tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang esensial. Keadilan dan kasih sayang harus berjalan beriringan, agar tercipta keseimbangan yang membawa keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dari kisah Gus Kyai Abdullah, kita memperoleh pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga adab dan akhlak, menghindari prasangka, selalu mencari kebenaran sebelum bertindak, menghormati orang tua dan guru, dan menegakkan keadilan dengan penuh kasih sayang. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang kakek tua di desa kecil, melainkan sebuah cermin bagi setiap individu dan komunitas untuk terus memperbaiki diri, menumbuhkan rasa empati, dan membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Warisan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan Gus Kyai Abdullah akan terus hidup dan menjadi pedoman dalam menghadapi segala tantangan zaman, mengingatkan kita bahwa kemanusiaan yang sejati terletak pada hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan tindakan yang membawa kebaikan bagi sesama.